Allah minta Nabi Ibrahim mengorbankan Ismail. Quran mengatakan qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh dia telah membenarkan apa yang ada dalam mimpinya. Sesungguhnya kami sedemikian itu akan membalas kepada orang-orang yang berbuat baik. Nabi Ibrahim, apa yang ada dalam mimpinya dia telah mensabitkan, dia telah memperlihatkan, dia telah mengerjakan perintah tersebut. Diceritakan ulama hadirin, berkali-kali Nabi Ibrahim mengayuh pisau, tapi pisau tidak mau memotong. Maka dalam muzakara Nabi isbat kita, pisau memotong berhajat kepada Allah. Apabila Allah menghendaki, pisau dapat memotong. Apabila Allah tidak menghendaki, maka pisau tidak dapat memotong. Tanpa pisau pun Allah berkehendak bisa memotong. Sehingga Nabi Ibrahim berpikir seperti pengorbanannya tak diterima oleh Allah. Berkali-kali Nabi Ibrahim katakan, wahai pisau, potonglah. Ulama mengatakan seandainya pisau dapat berbicara, maka pisau mengatakan, wahai Ibrahim, kamu 1-2 kali mengatakan potonglah, tapi Allah memberikan perintah kepadaku, wahai pisau, jangan potong. 70 kali Allah perintahkan pada pisau untuk tidak memotong leher Ismail. Wahai Ibrahim, perintah kamu atau perintah Allah yang kuturuti? Akhirnya hadirin terpotong juga. Tapi Ismail sudah berdiri di sebelah Nabi Ibrahim. Allah hanya meminta pengorbanan, Allah tidak ambil pengorbanan kita. Siap berkorban semua insyaAllah? Dan jangan hitung-hitungan dalam pengorbanan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ujian yang datang pada Nabi Ibrahim. Wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Dan ketika kami memuji Ibrahim dengan beberapa ujian, maka dia telah menyempurnakan semua tersebut. Karena dia menyempurnakan ujian, ini ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya aku telah menjadikan kamu, Ibrahim, menjadi imam kepada seluruh manusia. Makanya kepada umat ini, milah cara hidup yang Allah Ta'ala kehendaki kepada umat ini adalah milahnya Ibrahim, milahnya keluarga Ibrahim. Atas pengorbanan apapun yang diminta kepada mereka, maka mereka siap seperti mana Nabi Ibrahim telah berkorban. Disuruh tinggalkan anak istri di tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Masya Allah. Kalau kita hari ini keluar masih diletak di rumah, masih ada listrik, masih ada air, masih ada makanan, semua masih ada. Masih ada tabungan di bank juga. Itu pun nggak keluar juga. Nabi Ibrahim nggak usahkan rumah, air pun nggak ada. Maka keuzuran apa yang bisa kita berikan kalau kita hari ini tak berangkat di jalan Allah? Bukan 40 hari 4 bulan, 13 tahun nanti. Ini milah. Berikutnya hadirin, anak yang disayangi disuruh sembelih. Nabi Ibrahim telah sembelih. Belahan jantung, belahan hati, itu pun disembelih.
atas perintah Allah, apapun atas perintah Allah, kalaupun anak minta disembelih, maka Ibrahim pun telah menyembelihnya. Atas milah cara hidup seperti inilah umat telah ditegakkan hadir. Inilah cara hidup kita, yang mana hari ini cara hidup ini telah hilang dalam kehidupan orang-orang Islam, meniru cara-cara kehidupan orang-orang di luar Islam. Maka wajar dalam hadis, idza azzamat ummatid dunya, apabila umatku mengagungkan dunia, cara hidup tidak lagi berkorban untuk agama, habis-habisan untuk agama, nuzi'at minha haibatul Islam, tercabut daripada mereka kehebatan Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat bersama Nabi SAW berangkat ke Mekah. Nabi bermimpi membawa sahabat umroh, tapi tidak diberitahu kapan umrohnya. Maka Nabi bergegas dengan sahabat berangkat ke Mekah. Sampai di Mekah, orang-orang musyrikin Mekah tidak memberikan Nabi untuk umroh. Nabi sahabat tak boleh umroh. Bahkan dibuat perjanjian-perjanjian yang mana di dalam perjanjian menguntungkan orang kafir. Ditulis Bismillah dalam surat perjanjian Hudaybiyah, Bismillah dihapus. Di bawah ada Muhammadur Rasulullah, Rasulullahnya dihapus. Tawanan orang kafir bersama orang Islam harus dikembalikan ke Mekah. Tawanan orang Islam pada orang kafir tak boleh dikembalikan ke Madinah. Tapi Nabi bersetuju dengan kesepakatan tersebut. Dan perintah Allah waktu itu supaya Nabi dan sahabat balik ke Madinah. Balik ke Madinah. Ada sebagian sahabat ngotot, kita kan udah sampai ini, kok disuruh pulang pula? Kita udah sampai ini, disuruh pulang pula. Hadirin, umroh adalah perintah Allah. Tapi waktu itu tidak jadi umroh disuruh pulang, itu pun perintah Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, sahabat dengan berat hati mereka menunaikan perintah Allah. Tidak jadi berangkat umroh, pulang ke Madinah. Hadirin yang mulia, atas ketaatan sahabat pulang ke Madinah begitu saja, belum jauh daripada tempat yang mereka tinggalkan, telah turun ayat sehingga Nabi telah memanggil Umar. Mana Umar? Umar yang ngotot untuk tetap umroh. Dan akhirnya Umar tersadar dan dia merasa ayat ini turun untuk mengazab dirinya. Sehingga dalam perjalanan pulang, Umar memisahkan diri dengan sahabat yang lain. Jalannya di bagian jalan yang lain. Sahabat bertanya, kenapa kamu menepi? Umar katakan, karena aku memaksa usulanku kepada Nabi, aku menentang keputusan Allah dan Rasulnya, maka akan turun azab kepada. Ini sahabat menentang keputusan musyawarah, maka Sayyidina Umar merasa azab akan turun kepadanya. Kalaulah azab turun kepadaku, aku berjalan bersama kalian, kalian pun akan kena azab. Untuk itulah aku berjalan menepi kata Umar. Begitu yakinnya Umar menentang keputusan musyawarah, dia akan diazab oleh Allah Ta'ala. Begitu turun ayat, Nabi katakan, mana Umar, panggil dia. Umar pun gemeletak, ketakutan, ini pasti ayat turun untuk mengazab aku.
Begitu Umar datang pada Nabi, Nabi bacakan ayat, Inna fatahna laka fatham mubina. Fathum mubin. Sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan kepada kamu dengan kemenangan yang nyata. Mana kemenangannya, Pak? Mau umroh? Nggak boleh. Buat perjanjian berat kepada orang kafir. Mana bentuk kemenangannya? Kalau kita cerita menang harus nampak. Nampak menangnya, ada negara yang dimenangkan, ada harta ghanimah. Makanya Hadraji Damat Berkatu mengatakan kemenangan adalah dalam menunaikan perintah. Kemenangan bukan dalam menunaikan semangat, jazbah. Meninggalkan semangat untuk menunaikan perintah, itulah kemenangan hari ini. Apabila meninggalkan perintah, menunaikan jazbah semangat, maka nafsu namanya, nafsaniyah. Sahabat dengan berat hati meninggalkan Mekah, tidak jadi umrah, kembali ke Madinah, dan Allah mengatakan, kami telah memberikan kemenangan kepada kamu. Orang-orang setelah sahabat mengatakan Fatah itu Fatah Mekah. Ketika Nabi dan sahabat memasuki kota Mekah, sahabat mengatakan Fatah yang kami pahami ketika kami tidak jadi umroh kembali dari Mekah menuju Madinah. Itulah Fatah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian kepada sahabat. Di antara sahabat ada satu orang sahabat yang begitu sayang kepada bapaknya. Maka Nabi tidak panjang-panjang memberikan perintah, potong leher bapak kamu dan bawa kepadaku. Potong leher bapak kamu, bawa kepadaku. Begini saja dalam riwayat. Tidak dijelaskan apa alasannya, mengapa tidak. Sahabat ini pun nggak tanya-tanya, langsung berlari berangkat. Kalau kita disuruh Amir, tanya lagi, Mir, kenapa ini, Mir? Udah debat-debat 2 jam sama Amir, baru kita mau buat. Sahabat tidak. Apabila datang perintah dari Nabi, tanpa mentakhirkan langsung berangkat. Beberapa langkah Nabi panggil dia. Nabi tanya mau kemana? Sahabat ini katakan menunaikan perintahmu ya Rasulullah. Dan perintah dari engkau, sembelih leher bapakku dan bawa kepada kamu. Nabi katakan tidak. Aku diutus untuk menghancurkan sesembahan patung berhala dan menghubungkan silaturahmi. Aku hanya ingin melihat saja dalam diri kamu, apakah kamu lebih cinta kepada bapak kamu atau lebih cinta kepada. Dan sahabat ini lulus dalam ujian. Hadirin yang mulia, Hadraji mengatakan dalam istilah fikih ada namanya kalbi mu'allaq, anjing pemburu yang biasa digunakan untuk memburu. Nah, hasil buruan daripada anjing pemburu ini boleh dimakan. Dapat misalnya rusa, kijang atau yang lain, boleh dimakan, tapi dengan 3 syarat. Yang pertama, ketika melepas talinya membaca bismillah. Yang kedua, hewan hasil buruan tidak boleh ada yang termakan oleh anjing pemburu. Ketika dia bawa, nggak ada tuh daging yang termakan. Kalau ada daging yang termakan, maka jadi tak halal. Jadi hewan hasil buruan harus sempurna, tidak ada yang bekas dimakan oleh anjing pemburu. Kemudian yang ketiga, hadirin,
Ini sifat yang berat kata hadirin. Dalam diri anjing ini harus punya sifat taat. Harus punya sifat taat. Ketika anjing berlari, dengan darah yang begitu panas dan hewan buruan sudah nampak di hadapan mata, satu kali lompat, kemudian turun, dapatlah hewan buruan tadi. Tapi begitu dia mau lompat, maka di belakang tuannya telah memanggilnya. Di belakang tuannya telah memanggilnya. Maka anjing ini begitu mendengar suara tuannya, gak jadi lompat. Gak jadi lompat. Kalau kita ya tanggung lah Pak. Tanggung lah ini. Diselesaikan ini dulu. Seperti mana Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, sudah 95% atau 99% negara itu akan dimenangkan Khalid. Tapi datang surat yang mana Khalid dimakzulkan, diganti oleh sahabat yang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka anjing ini mendengar apa yang dikatakan tuannya, dia tidak jadi lompat. Karena target dia bukan hewan buruan. Target dia memenuhi perintah tuan. Kalau disuruh kejar, kejar. Disuruh mundur, mundur. Kita ini nggak disuruh maju, kadang maju kita Pak. Nanti disuruh mundur, terus juga maju kita. Kadang kita buat amal tanpa musyawarah. Azab Rasulullah Syamil dapat berkata mengatakan, kalaupun kita berangkat ke seluruh dunia tanpa bermusyawarah, maka tidak ada keberkahan di dalamnya. Dalam setiap detik-detik dalam usaha dakwah ini, dari awal sampai akhir, mengajarkan kita untuk menjadi orang yang taat. Pelajaran pertama kita taat, pelajaran terakhir pun kita taat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau anjing punya sifat taat, maka hewan buruan yang dibawanya halal untuk dimakan. Hadraji dapat berkata mengatakan, hewan buruan anjing pemburu saja bisa diterima untuk dimakan kalau anjing punya sifat taat. Lantas bagaimana amal-amal kita dapat diterima oleh Allah kalau tidak ada sifat taat dalam diri kita? Bersedia untuk taat insyaallah? Hadirin yang dimuliakan Allah, terkadang perintah datang bertentangan dengan kebiasaan. Nabi SAW dan sahabat sedang sholat di satu masjid, sholat zuhur. Udah selesai 2 rakaat, tinggal 2 rakaat lagi. Turun perintah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ubah arah kiblat kamu dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram. Al-Quran mengatakan Allah ingin melihat may yattabi'ur rasul, siapa orang yang taat kepada Rasul,
wa mimman yanqalibu 'ala aqibai, dan siapa orang yang berlawanan dengan perintah Rasul. Ini kan udah biasa, kenapa dirubah-rubah? Sering gitu kita Pak, ada keputusan dari markas, dibawa ke markas daerah, dibawa ke halqa, udahlah yang biasa-biasa aja, nggak perlu diamalkan kali keputusan itu. Inilah penyakit kalau penanggung jawab tidak adil musyawarah. Maka surah kita putuskan, kalau penanggung jawab Zumidar tidak hadir 2 bulan berturut-turut dalam musda, dalam musbah, tidak boleh memimpin musyawarah. Karena nanti keputusannya bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh markas. Orang-orang baru semua hadir musyawarah, penanggung jawabnya nggak hadir. Nanti ketika dibentangkan di markas, dibentangkan di halqa, oh saya nggak dengar ini Pak. Ya macam mana mau dengar orang nggak datang? Ini sekarang musbah kita, tadi kita dengar satu kawasan besar nggak ada penanggung jawabnya datang. Ya sangka baik, mudah-mudahan sedang keluar semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, datang perintah bertentangan dengan kebiasaan. Orang yang menentang ini, Al-Quran mengatakan orang bodoh Pak. Kalau perintah datang bertentangan dengan kebiasaan tentang ayat berubahnya arah kiblat, kemudian ada orang yang menentang, Allah katakan dalam Quran, mereka ini orang-orang yang tidak punya akal, orang bodoh. Sayaqulu sufaha minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Berkata orang-orang bodoh, sufaha. Ada dikatakan dalam tafsir sufaha itu 3 orang. Yang pertama orang Yahudi. Orang Yahudi ini kiblatnya ke Baitul Maqdis. Begitu Nabi dan sahabat mengubah kiblat menuju Masjidil Haram, orang Yahudi katakan, untuk apalah dirubah-ubah arah kiblat? Udah bagus-bagus menghadap Baitul Maqdis, kok dirubah pula? Yahudi. Yang kedua hadirin, orang kafir atau musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah mengatakan, nampaknya orang Islam udah lembek sekarang ini. Ini Masjidil Haram kan kiblat kita. Sekarang mereka pun ikut-ikut berkiblat sama seperti kita. Ini orang musyrikin Mekah katakan. Yang ketiga orang munafik. Orang munafik mengatakan, lihat orang Islam itu, nggak pede, berubah-ubah. Kadang kiblatnya Baitul Maqdis, kadang kiblatnya Masjidil Haram. Nah Allah mengatakan mereka ini adalah sufaha, orang-orang bodoh. Datang perintah yang bertentangan dengan kebiasaan. Maka perkara-perkara yang biasa, yang sudah biasa kita buat, kalau datang perintah hadirin, ini ujian daripada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ujian dengan kabar yang datang dari Nabi, yang kedua perintah dari Nabi, kemudian yang ketiga ada janji daripada Nabi. Kalau saya memahami kabar ini yang telah lalu, janji yang akan datang, dan kebanyakan janji yang diberitahu oleh Nabi kepada orang-orang beriman di saat keadaan orang-orang beriman
begitu lemah. Tidak ada asbab, kosong daripada asbab. Ketika Nabi dan sahabat berada di Khandaq, Nabi bagi tugas-tugas kepada sahabat untuk menggali parit. Sahabat gali berjumpa dengan batu yang tidak bisa dipecahkan. Kemana ini? Sahabat kalau terbentur dengan sesuatu, maka mereka akan tanya kepada Nabi. Ini satu usul yang besar dalam kerja ini, Pak. Kalau kita tidak bisa buat, jangan pakai inisiatif. Kalau kita tidak bisa buat, jangan rubah-rubah. Itu jalur digali parit. Oh, di sini nggak bisa, udah kita putar sedikit aja supaya bisa. Enggak. Sahabat lapor kepada Nabi, Pak. Kalau kebentur lapor kepada Nabi. Dalam kerja ini kalau kita tidak pahami, tanya kepada penanggung jawab. Penanggung jawab provinsi nggak paham, nggak selesai, tanya kepada penanggung jawab negeri. Tak bisa diselesaikan, tanya kepada Masyaikh Izam. Ini tertib kerja ini. Yang pertama, Pak. Yang kedua, apabila terjadi masalah kepada orang-orang di bawah yang tidak dapat diselesaikan, maka Nabi telah mencontohkan kepada umat ini. Nabi katakan, ana nazil, aku sendiri akan turun. Ini menjadi tertib juga. Kalau orang di bawah kita tak mampu menunaikan satu takazah, maka penanggung jawab sendiri turun untuk mengambil takazah. Jangan orang di bawah saja suruh takazah. Orang di bawah berangkat sini, berangkat sana, hantar musyawarah sini, hantar musyawarah sana. Penanggung jawab santai aja, Pak. Kadang orang-orang baru mulai jos, terus dia yang ambil takazah. Dimanfaatkan kejosannya. Akhirnya lama-lama dia pun pingsan. Langsung hilang. Banyak kita lihat tadi. Bukan kita tidak boleh pakai orang-orang baru, tapi orang baru itu bersama orang lama dibawa dalam takazah. Bukan disuruh berangkat sendiri. Kalau tidak selesai takazah kepada orang bawah, maka orang atas turun untuk mengambil takazah. Sahabat mengadu kepada Nabi, batu besar tidak dapat dipecahkan, maka Nabi turun. Nabi yang pecahkan. Usul yang kedua didapat. Hadirin, karena sahabat tidak pakai inisiatif melapor kepada Nabi, kemudian Nabi turun di tengah-tengah sahabat. Begitu Nabi pukul, keluar sinar, menjadi kabar gembira kepada umat ini. Datang janji Allah kepada umat ini. Masih ditaklukkan, Rum ditaklukkan. Hadrati mengatakan, ajibnya hadirin, janji penaklukan Parsi, Rum dan satu negeri yang lain lagi. Pada waktu itu orang-orang Islam dalam keadaan kelaparan. Sahabat angkat baju mereka, tunjuk ke hadapan Nabi. Satu batu terlilit di perut mereka. Nabi tidak bicara. Nabi angkat bajunya, ada dua batu yang terlilit di perut Nabi. Dalam keadaan tersebut Nabi mengkabarkan Rum dan Farsi akan ditaklukkan orang Islam. Nah, orang yang imannya lemah atas janji ini mereka katakan, orang-orang munafik katakan, mau memenangkan Rum dan Parsi, makan aja nggak bisa, makan aja nggak punya.
Kalaulah kerajaan-kerajaan besar bisa ditaklukkan, pastilah mereka punya makanan sekarang. Ini makanan pun tidak ada. Macam mana kerajaan-kerajaan besar dapat ditaklukkan? Ini hadirin yang mulia. Tetapi sahabat mereka yakin dengan janji yang diberitakan oleh Nabi. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kerja dakwah dan tabligh hadirin adalah untuk menghilangkan kemuliaan dalam diri kita. Kemuliaan, kehebatan, semua mau dihilangkan. Dalam dakwah dan tabligh bukan tempat untuk kita dapat kemuliaan, untuk dapat kehebatan, untuk dapat ketinggian, bukan. Tapi hadirin, ulama mengatakan, masyayikh kita mengatakan, kerja dakwah dan tabligh kerja yang begitu besar, kerjanya orang-orang besar. Maka siapapun yang buat kerja ini, Allah akan membesarkan mereka. Allah akan besarkan kita. Tapi setelah buat kerja ini, jangan kita merasa menjadi orang besar. Jangan merasa jadi orang besar. Karena kebesaran adalah pakaian Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saja kebesaran, kehebatan terasa di dalam hati kita hadirin, maka saat itu kita jatuh dari pandangan Allah. Tak usahkan masuk ke dalam surga, mencium wangi surga pun kita tidak akan dapatkan. Maka hadirin yang mulia, kerja ini dari awal sampai akhir dengan pengorbanan dan pengorbanan. Dan ujian yang terbesar dalam kerja dakwah adalah sifat sabar. Bayan terakhir sebelum bayan hidayah Hadraji kemarin. Sifat sabar. Hadraji mengatakan sifat sabar bukan hanya sifatnya nabi-nabi, tetapi menjadi dalilnya nabi, menjadi bukti dia adalah seorang nabi. Maknanya kalau orang ini punya sabar, nabi. Kalau nggak sabar, bukan nabi. Makanya dalam kerja ini diperlukan sifat sabar dari awal sampai akhir. Nabi katakan kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, wahai Abu Dzar, kalau nanti Amir Madinah menyuruh kamu, mengusir kamu dari Madinah, macam mana? Aku akan keluar dari Madinah. Kalau nanti orang yang kamu tempati di sana mengusir kamu, bagaimana? Aku akan kembali ke Madinah. Kalau nanti sampai di Madinah kamu diusir lagi oleh Amir, berkali-kali Nabi tanya. Akhirnya Abu Dzar pun sudah tak sanggup. Kalau macam itu terus ya Rasulullah, aku akan angkat pedang, aku akan lawan Amir. Nabi katakan, wahai Abu Dzar, sabar. Apa yang dikatakan Amir itu yang kamu buat. Sampai kapan? Sampai kamu berjumpa denganku di telaga Al-Kautsar. Udah lama aku sabar ini. Udah hilang kesabaran itu sekarang. Pasti belum sabar. Sabar atas ujian, sabar atas musibah, sabar atas sesama pejuang dalam agama ini.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Hadraji mengatakan sifat sabar seperti mana minyak untuk kendaraan bermotor. Kereta, mobil, kalau masih ada minyaknya, maka masih bisa berjalan. Orang-orang dalam dakwah, kalau masih ada sifat sabar, masih berjalan dalam dakwah. Tapi kalau hilang sifat sabar, maka perjalanannya pun berhenti. Sehingga dikatakan sabar khatam, safar khatam. Sabar khatam, safar khatam. Kalau sabarnya hilang, perjalanan berhenti. Kita keluarga pun suami istri, yang masih bisa bertahan karena sabarnya. Kalau tak sabar, enceng udah Pak. Ya Pak, betul apa enggak? Kawan-kawan kita ini bukan malaikat Pak. 1001 bentuknya hati. 1001 gaya bicaranya, perlakuannya. Maka sabar. Satu orang dai memerlukan hati seluas seperti samudra yang luas. Maka sabar dan dendam ini tidak bisa bersama-sama. Ada tulisan saya baca, katanya perkataan Hadraji, ketika kamu memasuki pintu dakwah, maka kamu hilangkan dendam. Dan hadirin yang mulia, bahkan atas kesalahan-kesalahan orang lain, kita harus maafkan. Atas kesalahan kita harus sadari. Dan kalau ada orang lain mengkoreksi kita harus terima. Dan kita harus merasa dia adalah muhsin kita, orang yang berbuat baik kepada kita. Tapi kadang-kadang kita punya ego. Kalau dikoreksi nggak terima kita Pak. Tapi koreksinya hadirin berdua. Karena kalau koreksi di depan orang ramai, ini bukan untuk Islam, tapi untuk memalukan orang yang dikoreksi. Kalau kita punya kemampuan mengislah seseorang, maka datang berdua, bicara berdua. Kalau memang salah, kita terima salah. Sifat seorang dai mengakui kesalahan, dan orang yang membetulkan kesalahan kita, dia adalah muhsin kepada kita. Seperti mana satu orang mau terjun karena dia tidak tahu di depannya ada sumur, ada lubang yang dia bisa terluka apabila masuk dalam lubang tersebut. Tiba-tiba orang dari belakang telah menangkap badannya, maka dia akan berterima kasih. Alhamdulillah Pak, untunglah Bapak bantu saya, untunglah Bapak tolong saya. Kalau enggak udah nyemplung saya ke dalam lubang, nggak tahu hidup atau mati. Memang terkadang hadirin, ucapan-ucapan yang disampaikan kalau memang ada penyakit itu dalam hati kita, pedih rasanya. Ini bapak ini bayan nembak ke aku ini. Terasa. Kalau bapak punya luka di kaki, luka, ambil betadin atau obat sembuh ditaruh. Pedih apa enggak Pak? Pedih. Karena ada penyakit lah makanya pedih Pak. Tapi obat untuk yang pedih tadi bermanfaat untuk luka tadi. Nah begitu juga nasihat-nasihat kebaikan, kalau terasa dalam hati kita, berarti itulah obat untuk hati kita. Nah satu orang dai menerima kesalahan yang dia buat.
Satu lagi hadirin, bukan hanya itu saja. Dia merasa kesalahan orang lain itu pun adalah kesalahan dia. Kesalahan kita memang jelaslah kesalahan kita. Tapi satu orang dai punya sifat, kesalahan orang lain itu pun kesalahan saya. Makanya apabila diberitakan kepada Hadraji Imamul Hasan rahimahullah, terjadi kemurtadan, terjadi musibah-musibah di satu negeri, maka Hadraji mengatakan semua ini karena salah saya. Dia tidak menyalahkan orang lain. Kerja menurun, jemaah-jemaah tidak bisa dikeluarkan, ini salah saya. Satu kali hadirin, ada satu orang Nawab Shah di India. Nawab Shah ini zaman dulu macam orang bangsawan. Maka satu kali dia membuat acara mengundang ulama-ulama besar. Tempat tinggalnya di kota Lucknow. Dan dia mendengar di Delhi ada satu pergerakan Islam yang dikenal dengan Jemaah Maulana Ilyas. Dulu tabligh ini orang tahunya Jemaah Maulana Ilyas, nggak ada nama. Makanya namanya dikasih kepada pendiri dakwah dan tabligh, Jemaah Maulana Ilyas. Dan Nawab Shah ini mendengar tertib dakwah yang dibuat Maulana Ilyas begitu rapi, begitu tertib. Dalam semua hal, jemaah-jemaah yang berangkat diberikan bayan hidayah, mereka disiplin dalam setiap amal. Maka Nawab Shah pun mengundang Maulana Ilyas. Yang dikirim untuk mengundang, dikirimlah khadim Nawab Shah ini. Sampailah di kota Delhi, datang ke markas Nizamuddin. Undangan dari Nawab Shah jam 8 pagi harus sampai. Tetapi hadirin, khadim ini berpikir, biasa kalau orang-orang besar dikumpul lambat-lambat. Kadang mulainya jam 8 lewat, kadang setengah 9. Akhirnya dengan pikir dia, khadim ini mengatakan jam berkumpulnya undangannya setengah 9. Maka pada hari H, ulama-ulama besar dari beberapa kota di UP, provinsi Uttar Pradesh, mereka telah datang jam 8. Maulana Ilyas belum datang. Setengah 9 kurang 5 kurang 10 menit, barulah Maulana Ilyas datang. Ulama-ulama besar sudah menunggu. Nawab Shah pun menunggu. Begitu melihat Maulana Ilyas, Nawab Shah pun langsung berdiri, Pak. Langsung berdiri. Keluarlah cacian makian, perkataan yang tidak mengenakkan Maulana Ilyas. Kamu ini katanya jemaah yang tertib, kamu berikan bayan hidayah untuk jemaah kamu, buat ini, buat ini, buat ini. Mengatur waktu saja kamu tidak mampu, apalagi mengatur yang lain-lain. Atas apa yang dibilang Nawab Shah, Maulana Ilyas diam saja. Tak satu jawaban pun, Pak. Tak satu jawaban pun dikeluarkan. Begitu selesai marah, Maulana Ilyas pun izin pamit balik ke kota Delhi. Dalam perjalanan, Haji Maulana Ilyas tanya, wahai Maulana, bukan salah kita. Kenapa Maulana Ilyas terima? Itu kesalahan Haji. Dia sampaikan setengah 9 acara dan jam 8. Maulana Ilyas rahimahullah mengatakan, aku tidak mau dengan perbuatanku merugikan orang lain. Karena aku diam saja, tidak ada masalah untuk diriku. Dia mencaci, memaki, nggak ada masalah. Aku tidak punya kerugian sedikit pun. Padahal Maulana Ilyas dicaci maki di depan ulama-ulama besar.
Kalau kita mampu, Pak. Allah. Ya kan? Itu atas kesalahan yang tidak dibuat Maulana Ilyas. Kita atas kesalahan yang kita buat pun kita tidak mampu. Ini atas kesalahan yang Maulana Ilyas tidak buat. Kalau aku beritahukan, maka khadimnya pasti dipecat. Maka aku tidak mau dari perbuatanku merugikan orang lain. Akhirnya Maulana Ilyas sampai di Delhi. Malam hari khadimnya pijat kepada Nawab Shah, pijat kepala manja. Dikatakan Nawab Shah, saya ini mau cerita. Apa itu? Tapi syaratnya jangan marah. Duh, kok begitu? Kamu cerita dulu, nanti habis cerita barulah putuskan marah atau tidak. Oh, nggak bisa katakan. Nah, kalau mau ceritakan janji dulu tidak marah. Nah, tapi kalau kira-kira marah, nggak jadi cerita. Akhirnya Nawab Shah katakan, oke, aku janji nggak marah. Khadim katakan sebenarnya Maulana Ilyas nggak salah. Dari duduk langsung berdiri Nawab Shah. Hah? Nggak salah. Undangan jam 8 datang setengah 9. Khadim katakan yang bilang setengah 9 itu aku. Makanya Maulana Ilyas datang setengah 9. Wajah Nawab Shah pun jadi merah aja. Mau marah tak bisa. Akhirnya hadirin besok pagi semua ulama yang hadir dalam majelis tersebut dibelikan tiket, semua rombongan berangkat ke markas Nizamuddin. Maulana Ilyas rahimahullah mendengar Nawab Shah datang ke Delhi. Sampai di stasiun Nizamuddin, Maulana Ilyas pun sudah keluar menunggu di depan pintu markas. Begitu Nawab Shah dengan ulama-ulama besar mendekati markas, begitu Nawab Shah melihat Maulana Ilyas, langsung dia berlari mengejar Maulana Ilyas, memeluk tubuh Maulana Ilyas sambil menangis-nangis dan mengatakan, wahai Maulana, saya minta maaf, saya telah berbuat salah. Maulana Ilyas katakan, tidak, sebenarnya ini adalah salah saya. Sebenarnya adalah salah saya. Satu orang dai hadirin, atas kesalahan yang dibuat orang lain, dia juga merasa itu adalah kesalahan. Baru umat terbuka kepada dakwah. Baru umat akan ada istimaiyah hadirin. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajmain, atas takaza-takaza yang diberikan kepada mereka, maka setiap waktu mereka sediakan diri mereka. Takaza ini datangnya dari markas. Ada satu suku namanya Bani Aslam. Apabila mereka datang ke Madinah untuk masuk Islam, maka sampai di Madinah mereka nggak mau balik lagi. Nabi tanya, mengapa kamu tidak balik? Bani Aslam katakan, ya Rasulullah, apakah kami mau murtad? Apakah kami mau murtad? Hadraji mengatakan, dahulu sahabat meninggalkan markas, keluar daripada markas, mereka merasa mereka telah murtad. Mereka merasa telah murtad. Kalau orang tua kita Pak Ghazali, masa berapa banyak yang kita telah tinggalkan markas? Target-target sampai capek baru datang ke markas. Itu pun cuma 1 hari katanya. Lepas itu balik lagi. Kalau kita tidak punya hubungan yang kuat dengan markas, maka takaza tidak akan sampai kepada kita.
Hadraji mengatakan biji-biji gandum yang akan digiling. Kalau biji itu melekat ke tengah, tapi kalau di pinggir-pinggir maka tak tergiling. Nah, orang yang ke tengah maksudnya ke markas pusat. Kalau untuk dunia di Zomudin, untuk Indonesia itu Benjulu, untuk Sumatera Utara markas Madani Marela. Kalau kita tidak punya hubungan dengan markas, maka takaza tidak terbuka ke hadapan. Ya? Kalau takaza agama tidak terbuka di hadapan kita, maka jelaslah pastilah banyak waktu kita untuk takaza dunia. Ya? Ada yang ditulis-tulis di kalender, sering kita baca. Pergunakan waktumu untuk agama, kalau tidak, waktumu akan dipergunakan untuk dunia. Pergunakan dirimu untuk agama, kalau tidak, dirimu akan dipergunakan untuk dunia. Pergunakan waktumu untuk agama, hartamu untuk agama, kalau tidak, hartamu akan dipergunakan untuk dunia. Kalau kita tidak datang ke markas, kita tidak bawa harta diri kita ke markas, bagaimana takaza-takaza agama akan terbuka di hadapan kita? Maka diminta kepada orang-orang lama ini. Seperti mana yang telah dimusyawarahkan, ini yang terendah. Hadraji katakan terendah, tertib untuk semua orang Islam, bukan ahbab. Diulang-ulang, tertib untuk semua orang Islam. Bawa semua orang Islam pada tertib ini. 4 bulan setiap tahun, 10 hari setiap bulan, 8 jam setiap hari. 4 bulan setiap tahun bukan tertib ahbab, tetapi tertib setiap orang Islam. Hadraji Maulana Ilyas atau Maulana Yusuf mengatakan, mentakhirkan, melambatkan keluar di jalan Allah, maka akan mewajibkan turunnya azab daripada Allah. Mentakhirkan, melambatkan keluar di jalan Allah, mewajibkan azab, mewajibkan turunnya azab daripada Allah. Ini takhir. Kalau tak keluar sama sekali macam mana? Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita sampaikan berulang-ulang, amla. Maksudnya menteri-menteri, pembantu-pembantu kepada amir, baik di provinsi, baik di markas daerah, bagaimana amla-amla ini dapat aktif dan difungsikan. 3 hari kita bergerak bersama orang-orang muhala kita, 7 hari kita berikan diri untuk markas. Nanti musyawarah di markas, apakah dikembalikan ke muhala, dikembalikan ke HK, atau ada takaza di markas. Bersedia insyaallah? Hadirin yang mulia, nampaknya penyampaian ini markas yang perlu sama kita. Markas yang perlu sama kita, sehingga diminta-minta kita datang ke markas. Ketika markas Nizamuddin akan dibesarkan, Pak, ada insinyur yang buat markas. Maka insinyur ini katakan kepada Maulana Ilyas, dia katakan, Maulana, saya mau pulang dulu sebentar. Nanti kalau saya diperlukan, tolong panggil saya. Mendengar perkara ini, Maulana Ilyas rahimahullah menarik nafas yang panjang, dan beliau mengatakan, Pak Insinyur, markas ini saya pun tak diperlukan. Markas ini saya pun tak diperlukan. Tapi Maulana tidak sambung, apalagi kau tidak. Apa maksudnya hadirin? Maksudnya kerja dakwah, markas kerja dakwah tidak perlu kepada kita. Nah, kita yang perlu kepada kerja ini.
kita yang perlu kepada markas, kita yang perlu membagi waktu untuk markas, kita yang perlu itikaf di markas hadirin. Ya? Jadi ini hajat kepada setiap pekerja dakwah. Semua bersedia insyaallah. Dan hadirin yang mulia, nafar fi sabilillah, keluar di jalan Allah adalah sunnah yang begitu besar kepada umat ini. Sahabat dalam keadaan apapun mereka tidak meninggalkan keluar di jalan Allah. Tidak ada nas, tidak ada kisah sahabat, tidak ada sirah sahabat yang sahabat pernah meninggalkan keluar di jalan Allah, kecuali cerita tentang 3 orang sahabat. Wa 'ala thalathatil ladzina khulifu, atas 3 orang yang bertentangan dengan istimanya. Apa yang terjadi? Hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum, sehingga bumi yang luas menjadi sempit kepada mereka. Bumi jadi sempit, diri pun jadi sempit. Atas dosa-dosa yang lain diampuni oleh Allah, tapi dosa mentakhirkan keluar di jalan Allah begitu berat dosanya, begitu berat hukumannya. Pernah hadirin yang mulia, orang-orang Ansor minta cuti supaya tidak keluar 6 bulan. 6 bulan. Pak, saya setahun ini yang ditaskir Pak ya. Mau cuti dulu Pak setahun ini. Sehingga kalau orang datang marah, kan aku bilang jangan diganggu dulu. Mau ku perbaiki dulu dunia aku ini. Orang Ansor berpikir seperti itu Pak. Minta cuti kepada Nabi supaya tidak keluar 6 bulan untuk memperbaiki dunia gitu. Karena udah habis-habisan untuk agama. Rumah pun macam sudah mau runtuh, pertanian pun sudah hancur hadirin. Istri pun kerja di rumah mengangkat air sudah susah. Coba-coba musyawarah, kita minta izinlah pada Nabi supaya nggak keluar 6 bulan. Datanglah utusan sama Nabi. Dalam perjalanan orang Ansor menuju Nabi, Jibril turun. Jibril katakan, ya Muhammad, ya Rasulullah, orang Ansor sedang perjalanan untuk jumpa dengan kamu. Nanti kalau mereka datang, langsung baca ayat ini. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Dan terus-meneruslah kamu berinfak di jalan Allah. Terus-meneruslah berinfak di jalan Allah. Maksudnya keluar di jalan Allah. Waktu keluar, keluarkan harta untuk umat. Hari ini kita terbalik, keluar, tapi telepon sana sini juga, dapat habis. Kalau untuk yang lain-lain duitnya ada. Kredit mobil, kredit kereta, bangun rumah. Tapi giliran keluar tak ada duitnya. Sisa-sisa uangnya Pak. Jadi infak fi sabilillah, Hadraji katakan, ketika kita keluar, bawa harta lebih untuk diberikan kepada umat. Kalau tak 4 bulan 1 juta, bawa 2 juta. 1 jutanya keperluan sendiri, 1 jutanya khidmat kepada orang-orang kampung. Jangan kita bayar targib. Kalau orang tua kita Ustaz Abdul Halim katakan, udah banyak teh manis, pisang goreng masuk ke perut kita Pak, tapi tak sepeser pun uang kita masuk ke perut umat. Nabi katakan, Nabi baca ayat wa anfiqu fi sabilillah, terus-meneruslah kamu berinfak di jalan Allah. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan jangan campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Orang Ansor paham.
nggak ada cerita tak keluar. Tak ada cerita tak keluar, harus keluar juga. Makanya hadirin, nafas fisabilillah tanpa terkecuali, semua harus keluar di jalan Allah. Tak ada pengecualian. Bukan Nabi yang buat keputusan, Allah langsung buat keputusan. Hadirin, harus keluar di jalan Allah. Dan orang yang tidak keluar di jalan Allah, dia memasukkan dirinya ke dalam kebinasaan. Ini belum minta sama Nabi ini, tapi ayat sudah turun. Orang Ansor pun lemas rasanya, nggak bisa, nggak keluar, nggak ada cerita. Jadi nggak ada pengusuran yang diterima Pak untuk tidak keluar, nggak ada. Mau unsur apapun kita, kalau kita letakkan cermin kita sahabat, tak bisa. Semua unsur sudah ditutup sama sahabat. Yang pincang sahabat pun pincang keluar. Yang tua, sahabat yang tua pun keluar. Yang gemuk, kalau duduk daging perutnya sampai ke lantai, itu pun keluar. Apa alasan kita tidak keluar, Pak? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang Ansor musyawarah. Macam mana? Nggak keluar, nggak bisa, harus keluar juga. Jadi macam mana? Ya udahlah, kita tetap keluar, tapi kita minta sama Nabi supaya di Madinah dialirkan sunat. Karena masalah yang paling berat di Madinah waktu itu mendapatkan air. Kalau kita keluar, air didapat dengan mudah di Madinah, nanti istri-istri kita dapat mengairi sawah ladang. Atau kita minta sama Nabi, Nabi berdoa pada Allah, sehingga Allah Ta'ala akan buat sungai di Madinah. Akhirnya hadirin sepakat, orang Ansor datang lagi kepada Nabi. Orang Ansor belum sampai kepada Nabi, Jibril sudah turun lagi hadirin. Jibril katakan, ya Rasulullah, orang Ansor dalam perjalanan, nanti kalau mereka datang, langsung tanya kepada mereka orang Ansor, apa yang mereka mau mintalah, Allah akan mengabulkan permintaan mereka. Maknanya doa-doa yang lain boleh, minta-minta yang lain boleh, minta keluar, minta tak keluar tak boleh. Itu tak diterima sama Allah. Masalahnya hari ini kita belum menganggap keluar di jalan Allah adalah perintah Allah. Kita merasa keluar ini macam pengajian. Oh, saya dapat ngaji, berhenti. Saya dapat sholat, berhenti. Saya sudah jaga tahajud, ya nggak perlu keluar lagi. Akhlak saya sudah baik, nggak perlu keluar lagi. Kita tidak merasa keluar di jalan Allah adalah perintah Allah. Yang mana hadirin, meninggalkan perintah ini membawa satu mara bahaya yang besar kepada umat ini. Nabi katakan ketika orang Ansor sampai, wahai orang Ansor, kamu sekarang minta. Apa yang kamu minta aku akan doakan pada Allah, dan Allah sudah katakan Allah akan mengabulkan doa kalian. Orang Ansor terkejut. Belum disuruh minta, belum kita minta, sudah disuruh minta. Kalau gitu, pikir-pikir lagi lah apa yang cocok diminta. Kalau tadi kan datang minta, belum tentu diterima. Ini begitu datang, memang Allah yang suruh minta, pasti Allah Ta'ala akan terima. Sahabat orang-orang yang pandai minta izin, ya Rasulullah, aku kembali dulu. Musyawarah lagi dengan sahabat Ansor. Apa yang kami minta? Musyawarah. Muncul juga usulan tersebut, minta sungai. Akhirnya salah seorang dari Ansor telah berdiri dan mengatakan, wahai orang-orang Ansor,
Berapa lama lagi lah kita hidup di dunia ini? Ya? Untuk apalah kita minta sungai membetulkan dunia kita? Hah? Berapa lama rupanya kita hidup di dunia? Ya? Dunia belum terperbaiki, mungkin kita sudah mati. Udahlah, biar begini aja kehidupan kita ini. Nah, biar gini aja, tak usah diperbaiki-perbaiki. Kita minta kepada Nabi supaya Nabi kepada Allah berdoa kepada Allah untuk mengampuni orang-orang Ansor, dan memasukkan orang-orang Ansor ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawah. Apabila Nabi mendengar permintaan orang Ansor, maka Nabi telah mengangkat tangannya ke langit. Dengan tangisan bersama orang-orang Ansor, Nabi telah berdoa, Allahumma ighfir lil Ansor, ya Allah, ampunilah orang-orang Ansor. Ampunilah orang-orang Ansor, ampunilah anak-anak orang-orang Ansor, dan ampunilah anak-anak dari anak-anak orang-orang Ansor. Ini sahabat hadirin, sedikit saja berpikir untuk perkara dunia, menginginkan dunia, maka mereka telah merubah keinginan mereka untuk mendapatkan akhirat. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, satu takaza untuk diri kita, untuk iman kita, diminta kepada setiap orang Islam. Maknanya kepada kita ini lazim hadirin untuk meluangkan waktu 4 bulan setiap tahun. Bersedia insyaAllah. Hadraji Maulana Ilyas rahimahullah mengatakan, apabila kamu tidak menjadikan 4 bulan setiap tahun menjadi bahagian dalam kehidupan kamu, maka kamu tidak akan merasakan kemanisan iman. Semua Pak. Dalam Kaduzari, Hadraji katakan kepada ulama pun diminta 4 bulan setiap tahun. Kepada ulama-ulama kita diminta juga 4 bulan setiap tahun. Satu orang ulama muhadditsin, Abdullah bin Mubarak rahimahullah, 6 bulan mengajar hadis di Masjid Nabawi, 6 bulan keluar di jalan Allah. Tiap-tiap tahun keluar 6 bulan. Tertib yang umum 4 bulan setiap tahun. Kepada orang-orang lama, Hadraji katakan diminta meluangkan 6 bulan setiap tahun. Dan tertib 6 bulan bukan keluar 6 bulan. Bukan keluar 6 bulan. Tidak ada tertib keluar 6 bulan Pak. Tertib tetap keluar 4 bulan. Tidak ada tertib keluar 6 bulan. 6 bulan tiap tahun ada. Macam mana caranya 6 bulan tiap tahun? Dengan jemaah makomi kita, muhalla kita keluar 4 bulan. Waksi 2-3 bulan makomi. 2-3 bulan makomi. Baru setelah itu kita serahkan diri kita kepada markas kita untuk tambah masa 2 bulan lagi. Jadi pulang dulu Pak, bayar wafsi dulu. Nanti orang markas akan memusyawarahkan. Kalau dulu takaza 2 bulan itu untuk Nizamuddin, tapi surat yang terakhir baru-baru ini kita baca, maknanya yang untuk yang tidak ke Nizamuddin pun dibenarkan. Akan dimusyawarahkan penanggung jawab kalau layak diberangkatkan 2 bulan khidmat Nizamuddin untuk khidmat Nizamuddin. Kalau tidak khidmat Nizamuddin untuk takaza markas. Bawah 40 hari. Mungkin ada takaza di markas usuli 7 hari. Takaza ke markas daerah, takaza musda atau takaza yang lain-lain. Maka 2 bulan ini dipergunakan untuk musyawarah markas. Nah, kepada orang-orang lama hadirin,
diminta kita meluangkan waktu 6 bulan setiap tahun. Semua bersedia insyaallah? Coba berdiri Pak. Yang betul-betul niat. Mulai tahun depan 6 bulan tiap tahun. Berdiri. Berdiri Pak. Nanti 2 bulan akan dipakai di markas kita hari ini. Ini amal selain 10 hari setiap bulan, diminta untuk 2 bulan setiap tahun di markas. Mana taskil Pak? Boleh buka? Bismillah. Boleh Pak? Bergerak Pak yang 6 bulan. Petugas taskilnya markas daerah masing-masing atau sebuah datanya. Bismillah. Catatkan nama-namanya Pak. Masya Allah. Yang niat 6 bulan setiap tahun. Boleh Pak? Kita cari taskil kita catatkan nama kita. Jangan sampai nama kita tidak terdaftar. Untuk niat azab buat 6 bulan setiap tahun. Boleh bergerak Pak ke tempat taskil 6 bulan. 6 bulan setiap tahun hadirin. Ulama-ulama kita yang sudah setahun pertama diminta untuk berangkat setahun kedua. Bismillah. Kepada para alim ulama untuk berangkat setahun kedua Pak. Yang belum setahun pertama untuk berangkat setahun pertama. Yang dalam masa keluar 4 bulan ulama atau baru pulang 4 bulan supaya didatangi di silaturahmi untuk menyempurnakan menjadi setahun. Maka di Malaysia Hadraji mengatakan menyempurnakan 8 bulan bukan 4 bulannya yang sudah lama-lama. Ini baru kita dengar juga. 4 bulannya 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, 15 tahun lalu bukan. Tapi ulama ini baru pulang 4 bulan. Baru di rumah 15 hari, di rumah 1 bulan, di rumah 2 bulan, kita usuli untuk disempurnakan menjadi setahun tambah 8 bulan. Boleh Pak? Bismillah. 6 bulan tiap tahun sudah. Yang negeri jauh Pak, negeri jauh. Bismillah, bismillah. Dari markas daerah, dari kawasannya, bismillah. Negeri jauh, negeri jauh. Boleh bergerak Pak. Negeri jauh. Satu lagi 4 bulan tiap tahun Pak. Berdiri, bismillah. Yang tinggal 4 bulan tiap tahun. Berdiri Pak. Dan Hadraji katakan tertib 4 bulan tiap tahun. Begitu juga 40 hari setiap tahun. Setahun kita keluar dalam negeri, setahun kita India, Pakistan, Bangladesh, setahun berangkat ke negeri jauh. Ini tertib orang yang 4 bulan tiap tahun. Dan ini juga tertib yang keluar 40 hari setiap tahun. Jadi mulai sekarang yang 40 hari setiap tahun dikejar. Tak bisa tiap tahun dalam negeri saja Pak. Tertibnya sama, berganti-gantian 3 tahun sekali dalam negeri, India, Pakistan, Bangladesh, kemudian berangkat ke negeri jauh. Negeri jauh diutamakan untuk berangkat 4 bulan. Boleh berdiri Pak, 4 bulan tiap tahun, bismillah. 4 bulan tiap tahun, 4 bulan tiap tahun.